polisi sudah direformasi, keluar dari TNI. Tapi bukan berarti bahwa keluar dari TNI, Polri bisa sebebas-bebasnya. Tadi atasannya hukum. Ya, hukum menjadi atasan Polri. Dia tunduk pada hukum, bukan tunduk kepada yang lain. Termasuk jenderal pun tunduk pada hukum. One of the problem. Bagaimana mengoperasikan hukum itu supaya polisinya sendiri tunduk pada hukum? Artinya yang harus tunduk pada hukum itu mulai dari Kapolri sampai dengan Barada. Mulai dari Kapolri sampai dengan yang paling rendah. Ini yang it is the problem. Oh, ada diawasi dia supaya tunduk pada hukum. Kompolnas. Tapi kita semua tahu Kompolnas itu sepertinya mandul gitu. Dia nggak punya fungsi penyidikan, nggak punya fungsi-fungsi lain. Tugas Kompolnas kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, beliaulah yang mantan Kompolnas. Itu pertama itu. Ya, jangan-jangan beliau stres karena diberi harapan masyarakat besar, tapi kukunya nggak ada. Boro-boro senjata, kuku nggak ada, bukan dicabut. Memang nggak diberi kuku. Nah ini PR kita bersama, mudah-mudahan Komisi 3 DPR yang membidangi polisi dengar. Kalau mau memperkuat Kompolnas, diperkuat dengan kewenangan-kewenangan, bila perlu dibuat undang-undang sendiri. Polri, kalau ditanya siapa pengawasnya, pasti dijawab Kompolnas. Nah, siapa lagi yang ngawasi? DPR, tapi ini kan lembaga politik DPR. Nah, ada lagi IR di dalam. Seluruh lembaga di Republik ini ada pengawas inspektorat. Kementerian ada, apa-apa ada. Tapi jarang sekali kita dengar jeruk makan jeruk ya Pak ya. Hanya Yosua aja mungkin, Yosua yang artis cilik itu. Jadi artinya ini suatu masukan-masukan yang baik, perlu dibentuk suatu pengawasan eksternal. Apakah kita akan perkuat Kompolnas dengan segala kewenangannya yang dia menegakkan kode etik Polri, bisa memanggil, bisa memeriksa, termasuk bisa juga menjatuhkan hukuman sanksi sesuai dengan sanksi kode etik. Kotak Pandora ini terbuka karena adanya keberanian, kemauan, dan itikat baik dari Baradae. Walaupun dari segi perbuatannya semua mengkutuk dia, menembak orang. Tetapi tanpa dia buka dengan terus terang, maka jalan cerita ini mungkin tidak berubah. Nah, detik itu juga dia membuka cerita bahwa yang melakukan pembunuhan itu bukan saya sendiri. Kalau nggak salah, maaf kalau salah itu, dalam bahasanya. Kemudian tidak ada tembak-menembak. Luar biasa ini. Dan detik itu juga jiwanya terancam. Bisa kalau dia hilang, nggak sampai ke pengadilan dan kesaksian dia belum disumpah, hilang ini cerita. Iya. Nah, LPSK tahu ini. Tapi saya yakin ini sudah ada perlindungan LPSK Pak ya. Permohonannya sudah masuk di LPSK. Cuma final ininya persetujuannya belum ada. Nah ini rakyat Indonesia dengar lah, ini masih pelajari. Padahal kalau terjadi seperti itu, seandainya bukan ditahan di Bareskrim, mungkin udah 7 kali mati loh. Bisa, detik itu dia ngumumkan mati, kemudian disaksi lagi, mati lagi, 7 kali mati. Bukan 7 tembakan. Enggak, ini artinya lembaga ini dibuat untuk melindungi saksi. Segeralah, enggak usah prosesnya 7 hari 7 malam atau 30 hari 3 malam atau 40 hari kayak orang tahlilan gitu. Ya, itu kan proses. Kalau dia katakan itu SOP kami. SOP kan bisa kalau dalam keadaan extraordinary bisa dirubah. Asal jangan merubah kitab suci saja saya kira ya. Tapi ini untungnya dia ditahan di Bareskrim. Bareskrim itu saya tahu sendiri itu tempat pengamanan yang paling aman, tidak akan tembus. Tetapi di situ juga banyak polisi dan yang dibuka kesaksiannya oleh dia adalah polisi. Lah, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Nah gitu kan? Kita harus waspada itu. Dan kalaupun dilindungi di LPSK, kita tahu LPSK ini tidak punya tempat pengamanan yang seaman di Bareskrim dan tidak juga ada orang petugas yang bisa ngamankan kayak gitu. Tetapi dengan diterbitkannya surat perlindungan, negara sudah melindungi dia. Maka pengamanan di Bareskrim akan super hati-hati karena itu negara.
Kalau dia mati, tanggung jawab negara.